1-2 hari ini agak heboh. Sampai ada yang nyeruduk ke Hotel Fairmont karena di sana DPR dan juga sejumlah pihak yang memang terlibat di dalam rapat tersebut itu sedang membahas rancangan undang-undang TNI yang baru. Dan mereka butuh, saya ulangi, mereka butuh tempat istirahat saat maraton membahas hal itu. Saya sampai saat ini sudah mengamati TNI selama 38 tahun. ABRI dan TNI. Saya sudah ngamati dan saya sudah lihat kiprahnya, sudah rasakan, bahkan sudah nikmati prestasi TNI terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Sudah ada. Saya tegaskan bahwa tanpa TNI tidak ada ini bangsa ini, tidak ada. Selama ini penghinaan terhadap TNI itu berlangsung terus-menerus, merendahkan oleh orang-orang yang saya tidak tahu apa yang dia telah buat bagi bangsa dan negaranya itu. Coba dicek satu-satu orang yang mulutnya kasar, merendahkan TNI itu, apa yang dia telah buat bagi bangsa dan negaranya. Sementara TNI mati masuk Taman Makam Pahlawan, meminta tunjangan saja tidak bisa naik. Padahal di undang-undang itu dinyatakan diberi penghasilan yang layak. Tapi TNI menerima. Jadi saya merasa bahwa kehebohan di luar dari sistem DPR itu adalah bagian daripada juga mencederai hak-hak prerogatif DPR. Kita dipusingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki kompetensi. Kompetensi apa yang dibawa? Saya sampaikan bahwa saya ikuti bagaimana TNI dimandulkan hanya karena pinjaman IMF. Apakah kita sekarang harus nurut terus kepada orang-orang itu? Orang-orang yang memberi pinjaman. Atau kemandirian bangsa ini harus kita miliki di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo. Dulu sampai Kopassus tidak boleh ini, sampai Marinir, sampai semua itu dikandangkan. Katanya kita menuju demokratisasi. Apa demokratisasi? Teman-teman yang heboh memprotes TNI itu, pernah enggak dia memprotes soal korupsi sampai mau tenggelam negara ini? Pernah enggak? Tahun 98 itu kredit macet 450 triliun. BLBI itu tahun 99 itu 145 triliun. Terus juga KLBI 650 triliun. Dan beruntun itu korupsi ratusan triliun. Teman-teman itu pernah enggak berpikir bahwa kalau mereka mensuarakan demokratisasi, di dalam demokratisasi itu ada hak kewajiban warga negara. Tapi tidak didapatkan karena koruptor merajalela. Teman-teman yang juga mengaku sebagai orang-orang NGO itu, ada enggak dia pikirkan ini? Penderitaan rakyat begitu kuat. Pernah enggak dia suarakan? Sementara TNI yang sudah berjeripaya dengan segala kekurangannya tetap berada pada lini terdepan supaya negara ini tetap tegak. Memang di dalam Undang-Undang 34 2004 tugas TNI itu adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, negara kesatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman gangguan keutuhan bangsa dan negara. Ada indikasi bahwa ada upaya untuk tidak mengutuhkan negara ini. Saya mengamati dengan cermat situasi yang dialami oleh TNI. Mereka panas dingin bercampur marah. Marah, saya ulangi, bercampur marah dalam hati tapi tidak diutarakan karena ada Sabta Marga Sumpah Prajurit yang melarang.
Jadi di dalam pengabdiannya itu mereka menderita perasaan, tetapi tugas-tugasnya lancar, terkoordinasi, dan tercapai dengan baik. Kita tidak ada, saya tidak ada di kantor ini, saya tidak pakai jas, saya tidak pakai apa kalau tidak ada itu TNI. Coba aja, Undang-Undang 34 tahun 2004 itu kan dikatakan, itu tugas pokoknya itu TNI tidak lakukan operasi militer untuk perang. Saya kira ini tidak usah dibahas. Itu memang demikian. Nah, selain itu operasi militer, selain perang itu ada bermacam-macam. Ya, ada sampai 14 tugas TNI di sana. Ya, kalau bisa saya bacakan satu-satu itu. Yang pertama, mengatasi gerakan separatis bersenjata. Yang lalu dilarang. Sampai semua yang mengusulkan ini orang-orang yang tinggal tidur di kamar, kemudian hanya ngomong aja besar, tapi apa yang dibikin? Saya tidak setuju saudara mengatasnamakan adalah masyarakat sipil. Saya masyarakat sipil, jangan atasnamakan saya. Jadi yang kedua, mengatasi akte teroris. Yang ketiga, mengamankan wilayah perbatasan. Yang keempat, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Pembangkit listrik, telekomunikasi, pelabuhan, dan lain-lain. Apa yang bersifat strategis. Strategis artinya membawa makna berdaya guna manfaat bagi bangsa dan negara sebagai penghasilan pemerintah dan juga berlanjutnya investasi. Nah, yang keenam, melaksanakan tugas perdamaian dunia. 7, mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya. Memberdayakan wilayah perbatasan dengan kekuatan pendukung secara dini. Yang ke-11 itu, ya, mengamankan tamu negara. Ke-12, membantu menanggulangi akibat bencana alam. Dan itu terlaksana dulu. Itu terlaksana. Membantu pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. Ya, kemudian yang ke-12, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan. Search and Rescue, SAR. Yang ke-14, membantu pemerintah dalam pengamanan pelayanan dan penerbangan terhadap pembajakan, perampokan, dan penyelundupan. Nah, ada juga yang lain, yaitu membantu tugas pemerintah di daerah. Itu terselenggara dengan baik. Membantu kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan ketertiban. Jadi keamanan ketertiban itu polisi. Dia bantu kalau misalnya polisi ada masalah, di backup. Nah, di dalam 14 tugas sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini, pada saat misalnya perubahan tugas TNI mengatasi aksi teroris, itu diserahkan ke institusi lain, dan juga mengamankan objek vital negara diserahkan kepada ini. Ya, itu juga satu lagi, bahwa membantu menanggulangi akibat bencana alam, BNPT. Jadi diambil oleh BNPT. Kemudian membantu pencarian pertolongan dalam kecelakaan, dibentuk Badan SAR. Waktu 4 poin ini diambil dan ditangani oleh instansi lain, saya tanya teman-teman ini yang ngamuk-ngamuk ini, yang ngamuk-ngamuk yang hebat sekali kayak dia aja yang ngatur negara ini, saya tanya, ada enggak kamu bahas itu? Ini kan pelanggaran undang-undang.